Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Kasus Subang, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, serta yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Sebelum kita ke pokok pembahasan, bagi kalian yang belum sholat, bisalah kalian sholat terlebih dahulu, agar kalian tidak meninggalkan apa yang menjadi tugas pokok di dunia. Dan kalau begitu, mari kita ke pembahasan. Kesel dan geram karena sudah 4 bulan lebih 2 hari, tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terkuak. Itulah yang mungkin kini dirasakan masyarakat pada pengungkapan kasus Subang. Bahkan ada netizen yang mengusulkan kepada Kapolri Listio Sigit untuk melibatkan cara hipnotis dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Penggunaan cara hipnotis oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus kriminal bukanlah hal baru. Tahun 2015, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tersangka mayat bocah dalam kardus, salah satunya dengan menggunakan cara hipnotis. Kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021 dini hari hingga 20 Desember 2021 belum juga terkuak tersangkanya. Tersangka yang dimaksud bukan hanya pelaku, tetapi juga dalangnya, orang-orang yang membantu serta orang-orang yang mengetahui kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang menimbulkan kekhawatiran sejumlah netizen bahwa kasus ini akan berujung dipetieskan alias berakhir tidak jelas. Endingnya dipetieskan, tutur @sunmei kuo 123. Semoga kasus Subang jangan sampai dipetieskan lalu membeku begitu saja, ujar @iin2n. Lama-lama kasusnya jadi nggak jelas, katanya polisi sudah kantongi pelakunya, tapi kenapa sampai sekarang tidak diumumkan, ujar @srinengwati. Kalau kasus seperti ini menimpa orang hebat, apakah bakal lama juga terungkapnya? Tanya @aswinek8362. Menjawab kekhawatiran sejumlah netizen, kasus pembunuhan Subang akan berakhir tidak jelas dan dipetieskan adalah salah seorang netizen yang mengusulkan agar polisi melibatkan artis Uya Kuya. Uya Kuya dikenal sebagai artis yang memiliki kemampuan hipnotis dalam acara Rumah Uya Kuya. Netizen mengusulkan agar polisi melibatkan Uya Kuya untuk melakukan hipnotis terhadap para saksi kasus pembunuhan Subang, agar mereka bisa berkata jujur. Dengan demikian kasus pembunuhan akan segera terungkap. Seandainya aja Mas Uya Kuya bisa menghipnotis para saksi agar bisa berkata jujur, mungkin kita sudah bisa tahu siapa pelakunya, ujar @ica_yuliani02. Usulan melibatkan Uya Kuya di kasus pembunuhan Subang tersebut diamini netizen lainnya. @ica_yuliani02 betul kali, ujar @rahaiti3319. Rupanya usulan melibatkan Uya Kuya untuk menghipnotis tersangka dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang masih banyak yang mendukungnya sampai sekarang. Hal itu juga seperti dalam cuitan Dani Rangga dalam Twitternya, @danijawara yang meminta kepada Kapolri Listio Sigit agar tim penyidik menggunakan hipnotis kepada para saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, seperti yang dilakukan Uya Kuya. Bahkan dalam cuitannya tersebut, Dani menulis mention kepada @Listio Sigit, juga kepada @Divhumas Polri, serta Kapolda Jabar @Humas_Polda Jabar. Penggunaan metode hipnotis dalam pengungkapan kasus kriminal di Indonesia bukanlah hal yang baru dan pertama. Pada 10 Oktober 2015, polisi akhirnya menetapkan Agus dan Mawan sebagai tersangka pembunuhan bocah dalam kardus di Kalideres, Jakarta Barat. Minimnya saksi dalam kasus tersebut, tim penyidik Polda Metro Jaya menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan alat bukti, baik melalui olah TKP, tes DNA termasuk penggunaan cara hipnotis kepada saksi atau tersangka. Ada 3 alat bukti yang membuat polisi menetapkan Agus sebagai tersangka. Bukti pertama adalah DNA tersangka di kaos kaki korban, bercak darah korban di rumah Agus, dan sperma tersangka di vagina korban.
Penggunaan cara hipnotis dalam pengungkapan kasus mayat bocah di dalam kardus tersebut saat itu diakui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti. Dia mengatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk mengungkap kasus tersebut adalah teknik hipnotis, hipnoforensik, guna menggali keterangan dari Agus yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Krisna menjelaskan hipnoforensik ini merupakan salah satu upaya menggali keterangan seseorang terperiksa dengan menggunakan teknik hipnoterapi. Menurutnya teknik ini sudah lama dikembangkan di Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada salahnya dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang juga menggunakan cara hipnotis kepada para saksi dalam upaya pengungkapan kasus Subang yang telah menelan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dan bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini dan nantikan perkembangan berita terbaru seputar kasus Subang dari kami.